Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Wulandari dengan akhir NIM 105, mahasiswi kelas 6C Perbankan Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Santi Yustini SEMAK. Sebelum lanjut ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan di aplikasi Dana yang dimana pada permasalahan ini pernah jadi perbincangan publik mengenai uang yang hilang milik pengguna, yang dimana uang tersebut hilang dari ratusan rupiah hingga hampir jutaan rupiah. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menjelaskan terkait permasalahan tersebut dengan judul Permasalahan pada Sistem Penyimpanan, Keamanan, dan Pembayaran di Aplikasi Dana sebagai e-wallet. Untuk materi pertama, apa sih sistem penyimpanan, sistem keamanan, dan sistem pembayaran? Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan atau storage system adalah suatu teknologi atau metode untuk mengelola dan menyimpan data secara terorganisir dan terstruktur pada perangkat keras seperti hard disk, SSD, atau sistem penyimpanan berbasis cloud. Secara umum, sistem penyimpanan dapat dipakai sebagai sistem penyimpanan yang standar menurut sistem abjad, sistem numerik, sistem geografis, dan sistem subjek. Tujuan dari sistem penyimpanan adalah untuk menyediakan ruang tempat data atau informasi yang dapat disimpan dengan aman, mudah, dan cepat untuk diakses kembali. Sistem penyimpanan ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan atau komponen seperti file system, storage device, dan software. Lalu, ada beberapa teknologi atau metode yang digunakan dalam sistem penyimpanan adalah yang pertama, ada direct attached storage, yaitu yang dimana metode penyimpanan ini menghubungkan perangkat penyimpanan langsung ke komputer atau server menggunakan kabel. Lalu yang kedua ada network attached storage, yang dimana metode penyimpanan ini memungkinkan banyak komputer untuk mengakses dan berbagi sumber daya penyimpanan melalui jaringan. Yang ketiga ada storage area network. Metode penyimpanan ini menggunakan jaringan khusus untuk terhubung ke server dan mengakses storage device dengan bandwidth yang tinggi dan cepat. Yang terakhir ada cloud storage, di mana metode penyimpanan ini menyimpan data di data center pada server yang terhubung ke internet, sehingga data dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan koneksi internet. Yang kedua ada sistem keamanan. Sistem keamanan atau security system adalah sekumpulan teknologi, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset-aset penting dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan, pencurian, atau pelanggaran privasi. Aset ini bisa berupa data, informasi, peralatan, atau bangunan dan ruangan. Tujuan dari sistem keamanan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman termasuk pencurian, pembobolan data, kecelakaan, penipuan, serangan cyber, terorisme, kebakaran, dan bencana alam. Sistem keamanan ini harus dirancang dan diimplementasikan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal. Yang ketiga ada sistem pembayaran, yang dimana sistem pembayaran ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dari sistem perbankan dan juga sistem keuangan dalam suatu negara. Sistem pembayaran juga memiliki kontrak, fasilitas operasional, dan sistem teknik untuk memvalidasi, melacak, dan menerima instruksi pembayaran yang membentuk suatu sistem pembayaran. Sistem pembayaran juga pada dasarnya dianggap sebagai salah satu metode pentransfer uang dari penjual ke pembeli ataupun sebaliknya selama transaksi tertentu. Sistem pembayaran pada prinsipnya juga memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir. Sistem pembayaran ini juga salah satu metode pengiriman uang dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi yang meningkat. Untuk materi selanjutnya yaitu aplikasi Dana sebagai e-wallet. Menurut situs resmi aplikasi Dana, aplikasi digital Dana adalah salah satu aplikasi keuangan digital dan layanan sistem pembayaran yang berbasis mobile dengan menggunakan perangkat telekomunikasi untuk menggunakan uang digital, dompet digital, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya. Setiap aktivitas yang berbasis dengan uang digital, dompet digital, transfer dana, dan layanan keuangan digital atau LKD wajib mendapatkan izin dari pihak Bank Indonesia. Lalu ada kegunaan dari aplikasi Dana. Dana adalah salah satu e-wallet populer di Indonesia. Sebagai e-wallet, Dana memiliki beberapa kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pembayaran online, kedua transaksi offline, ketiga ada top up, keempat ada transfer dana, dan kelima ada cashback dan promosi. Untuk materi selanjutnya yaitu ada
Kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Dana. Yang pertama itu ada kelebihan dari aplikasi Dana ini terbagi menjadi dua, yaitu kemudahan pengguna. Saat mendaftarkan akun pada aplikasi Dana dalam memproses registrasi dan verifikasi akun yang sangat cepat dan mudah, maka akan menarik para pengguna baru untuk memakai aplikasi tersebut. Kemudian ada beragam fitur dan fungsi, yang dimana pengguna dapat melakukan transfer uang ke sesama pengguna Dana atau bahkan ke bank lain, pembayaran tagihan listrik atau token listrik, pembelian pulsa atau paket data, pembelian tiket atau papi money, pembayaran e-commerce, dan berbagai transaksi lainnya dengan cepat dan mudah melalui aplikasi ini. Lalu ada kekurangan aplikasi Dana. Yang pertama, keterbatasan penerimaan. Meskipun aplikasi Dana telah terintegrasi dengan berbagai mitra bisnis, namun masih ada beberapa tempat usaha yang belum menerima pembayaran melalui aplikasi Dana. Kemudian ada biaya transfer antar bank. Pada awal saat pendaftaran, aplikasi Dana telah membebaskan biaya transaksi sebanyak 10 kali. Jika pengguna telah melakukan transaksi sebanyak 10 kali, maka transaksi selanjutnya pengguna ini akan terkena biaya tambahan berlaku saat melakukan transfer antar bank di luar jaringan Dana. Kemudian ada ketergantungan pada koneksi internet. Nah, seperti kebanyakan aplikasi berbasis digital, pengguna Dana juga masih memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Akses internet yang tidak stabil atau kecepatan koneksi yang lambat dapat menyebabkan pembatasan dalam penggunaan aplikasi ini. Untuk materi selanjutnya itu ada sistem penyimpanan uang pada aplikasi Dana. Sistem penyimpanan uang pada aplikasi Dana ini cukup simpel. Pengguna Dana hanya perlu melakukan registrasi terkait akun Dana mereka dengan berbagai informasi pribadi seperti nomor telepon, foto KTP, foto KK, dan lain-lain. Setelah pengguna terdaftar sebagai pengguna aplikasi Dana, mereka dapat melakukan top up aplikasi Dana dengan beberapa metode pembayaran seperti pembayaran di minimarket Indomaret atau Alfamart, hingga transfer bank melalui virtual account. Setelah melakukan top up tersebut, uang yang berbentuk fisik atau berubah menjadi uang berbentuk digital dan akan tersimpan pada aplikasi Dana pengguna tersebut. Selanjutnya yaitu ada sistem keamanan pada aplikasi Dana. Sebagai suatu aplikasi e-wallet digital, aplikasi Dana menggunakan beberapa sistem keamanan bagi penggunanya untuk menjaga akun tersebut senantiasa aman. Yang pertama itu ada dengan enkripsi. Enkripsi merupakan suatu proses dalam menerjemahkan informasi dari bentuk asli ke dalam bentuk sandi yang sedang membutuhkan pemahaman. Lalu ada proteksi, yang dimana proses-proses saat konsumen puas dengan kebenaran bahwa informasi pribadi pengguna cukup terjaga oleh entitas yang mengumpulkan informasi. Proses-proses tersebut berfokus pada gangguan pada titik penyimpanan atau suatu destinasi. Yang ketiga ada verifikasi, yang dimana verifikasi ini merupakan suatu kejadian atau keaslian dari suatu identitas yang dapat dibuktikan. Aplikasi e-wallet Dana memberikan suatu bentuk verifikasi login dengan memberikan OTP sebagai bukti kepemilikan akun tersebut. Yang terakhir ada autentikasi, yang dimana pihak ketiga berada pada dibalik berdirinya peritel online, serta menjamin peritel tersebut memang benar pengguna atau dirinya sendiri yang sedang menggunakan aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem pembayaran pada aplikasi Dana. Sistem pembayaran pada aplikasi Dana dapat dialihkan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada transfer bank. Dalam melakukan top up dan transfer Dana menggunakan Dana, pengguna dapat melakukan transfer dari bank ke nomor rekening Dana. Lalu ada kartu debit. Pengguna juga dapat melakukan top up saldo menggunakan kartu debit. Pengguna hanya perlu memasukkan nomor kartu debit dan melakukan konfirmasi melalui aplikasi Dana untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Lalu ada QR Code, yang dimana Dana juga menyediakan sistem pembayaran menggunakan QR Code ini. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat dengan cara men-scan kode QR di merchant atau toko yang sudah bekerja sama dengan Dana. Yang terakhir ada virtual account, yang dimana Dana juga memiliki fitur virtual account yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tagihan rutin seperti pulsa, tagihan listrik, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti yang dimana permasalahan-permasalahan pada aplikasi Dana sebagai e-wallet. Yang pertama itu ada permasalahan sistem penyimpanan yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, kapasitas penyimpanan terbatas. Dana memiliki kapasitas penyimpanan terbatas sehingga pengguna terbatas pada jumlah data dan informasi yang dapat mereka simpan dalam aplikasi. Lalu ada keterbatasan kecepatan akses data yang dimana terkadang proses akses data tersebut dapat menjadi lambat, terutama saat ada banyak pengguna yang mengakses data secara bersamaan. Ketiga, ada risiko keamanan data. Seperti halnya aplikasi finansial lainnya, Dana memiliki risiko keamanan data yang tinggi, dan jika terjadi pelanggaran data, maka informasi sensitif pengguna seperti nama, alamat, dan nomor telepon dapat berada di tangan yang salah. Lalu ada kurangnya pemulihan data. Jika terjadi bencana alam atau kegagalan sistem yang menyebabkan kehilangan data, Dana mungkin tidak dapat memulihkan data yang hilang dengan cepat atau bahkan sama sekali tidak bisa. Lalu masalah dengan pembaruan perangkat lunak. Seringkali ketika Dana melakukan pembaruan perangkat lunak, ada risiko bahwa ada pengguna dapat hilang atau terganggu, meskipun hal ini jarang terjadi. Yang terakhir ada kesiapan sistem. Kadang-kadang sistem Dana juga tidak siap untuk mengakomodasi permintaan pengguna data baru atau perubahan dan dapat menyebabkan masalah seperti crash atau stuck. Nah, untuk permasalahan selanjutnya yaitu ada pada sistem keuangan yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada brute force attack yang dimana penyerangan dapat menggunakan metode brute force attack untuk mencoba login ke akun pengguna dengan menggunakan kombinasi username dan password yang berbeda. Jika password pengguna tidak kuat, maka mereka dapat berhasil login ke akun pengguna dan melakukan transaksi yang tidak diinginkan. Lalu ada serangan phishing yang dimana penyerang juga dapat menggunakan teknik phishing yang bertujuan untuk mencuri informasi pengguna seperti username dan password melalui website palsu atau email palsu. Yang ketiga ada kehilangan perangkat, yang dimana akun pengguna telah login dapat mengakibatkan pengguna lain untuk mengakses ke akun pengguna dan melihat informasi sensitif seperti informasi kartu kredit atau data pribadi. Yang terakhir itu ada kebocoran data. Jika ada celah pada sistem keamanan aplikasi, maka informasi sensitif seperti informasi kartu kredit atau data pribadi pengguna dapat bocor dan disalahgunakan. Untuk permasalahan terakhir yaitu ada pada sistem pembayaran, yang dimana sistem pembayaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada keterbatasan metode pembayaran. Pada aplikasi Dana hanya menerima pembayaran melalui transfer bank atau kartu kredit ataupun debit. Metode pembayaran lain seperti e-wallet semakin populer di dunia digital. Banyak orang yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit sehingga mereka tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua itu ada biaya transaksi. Walaupun pada awal pendaftaran pengguna juga dapat menikmati biaya transaksi yang gratis sebanyak 10 kali, namun setelah menggunakan itu para pengguna juga kembali akan setiap bertransaksi akan mendapatkan biaya administrasi atau biaya transaksi. Yang ketiga itu ada batas transaksi yang terbatas. Pada aplikasi Dana ini ada batas harian untuk jumlah yang dapat ditransfer melalui aplikasi Dana. Batasan ini dapat menyulitkan pengguna yang ingin melakukan transfer yang besar. Yang terakhir itu ada keamanan. Meskipun aplikasi Dana menawarkan berbagai fitur keamanan seperti pemberitahuan transaksi, verifikasi, dan kode keamanan, tetapi masih ada kemungkinan untuk ada pengguna yang melakukan tindakan penipuan atau penyalahgunaan sistem. Selanjutnya itu ada solusi-solusi dari permasalahan di aplikasi Dana sebagai e-wallet. Yang pertama itu ada solusi dari sistem penyimpanan, yaitu berupa peningkatan kapasitas penyimpanan yang dimana Dana perlu meningkatkan kapasitas penyimpanan yang tersedia pada infrastruktur sistemnya. Kedua, peningkatan kecepatan akses data. Dana dapat meningkatkan kecepatan akses data dengan menggunakan teknologi caching dan kompresi data. Yang ketiga, pemantauan dan perawatan sistem. Dana perlu melakukan pemantauan dan perawatan rutin pada sistem penyimpanannya, seperti menjalankan backup data secara berkala, memantau kinerja sistem, dan memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak terkait. Lalu keempat, pengaturan prioritas penyimpanan. Data dapat mengatur prioritas penyimpanan data berdasarkan tingkat pentingnya. Yang kelima, pemisahan data, yang dimana Dana dapat memisahkan data pengguna ke dalam jenis data tertentu seperti data pengguna, data transaksi, dan data lainnya. Yang terakhir ada kepatuhan regulasi data. Dana juga harus memastikan bahwa sistem penyimpanannya ini
sesuai dengan regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Lalu ada solusi dari permasalahan sistem keamanan pada aplikasi Dana, yaitu meningkatkan verifikasi pengguna, yang dimana memperkuat sistem keamanan dengan teknologi keamanan yang canggih seperti deteksi ancaman dan verifikasi multifaktor. Lalu ada edukasi pengguna, yang dimana edukasi ini untuk mengambil tindakan mengamankan akun mereka seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan menonaktifkan akses login dari perangkat lain. Yang ketiga ada meningkatkan pembaruan, yang dimana secara terus-menerus memperbaiki sistem keamanan pada aplikasi tersebut melalui pembaruan software secara berkala untuk mengatasi celah keamanan yang baru muncul. Yang keempat itu ada mengecek keamanan secara berkala. Dalam melakukan keamanan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem keamanan aplikasi sudah memenuhi standar keamanan dan untuk mengetahui celah keamanan yang mungkin timbul. Yang terakhir ini ada solusi dari sistem pembayaran pada aplikasi Dana. Yang pertama ada peningkatan keamanan teknologi. Dana harus memperbarui infrastruktur dan teknologi dengan mengimplementasikan software dan hardware keamanan terbaru. Lalu ada edukasi pengguna. Dana juga perlu memberikan edukasi kepada pengguna tentang pentingnya keamanan data dan privasi. Yang ketiga ada verifikasi identitas pengguna. Sebelum memberikan akses kepada pengguna, Dana juga perlu melakukan verifikasi identitas pengguna dengan benar seperti verifikasi oleh nomor telepon, email, atau identitas lainnya. Hal ini dapat membantu meminimalkan risiko perilaku penipuan. Yang keempat ada pengembangan sistem deteksi dini, yang dimana perekaman aktivitas ini menggunakan sistem yang kompleks dan terus dipantau oleh sistem deteksi dini. Yang kelima ada kepatuhan regulasi. Dana juga harus menjaga agar selalu dalam kepatuhan dengan regulasi yang berlaku untuk membantu memastikan data pengguna selalu dalam keadaan aman dan privasi. Yang keenam ada peningkatan komunikasi. Dana juga harus menerima masukan dari para pengguna dalam setiap hal yang sering terjadi dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang terakhir ada meningkatkan metode pembayaran. Aplikasi Dana juga harus meningkatkan metode pembayaran yang disediakan dan menawarkan biaya transaksi lebih kompetitif dibandingkan dengan aplikasi serupa. Terkait dari permasalahan dan solusi yang sudah dijelaskan, aplikasi Dana pernah menjadi perbincangan publik, yang dimana banyak pengguna Dana kehilangan uangnya di aplikasi tersebut dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nah, di sini saya juga menemukan studi kasus yang sama yang dikutip dari web detik.com. Beliau ini bernama Bapak Akromi, yang dimana menceritakan tanggal kejadian tersebut. Pada tanggal 17 Maret 2023, Bapak Akromi membuka aplikasi Dana. Ternyata saldo yang dimiliki beliau sebesar 600.000 hilang. Kemudian Bapak Akromi mengecek histori transaksi aplikasi tersebut. Terdapat 6 transaksi yang tidak pernah beliau lakukan atau transaksi yang tidak terduga, yaitu 3 kali transaksi dengan nominal sama sebesar 17.760 di tanggal 15 Maret sebanyak 2 kali dan di tanggal 17 Maret sebanyak 1 kali. Lalu di 3 transaksi di tanggal 17 Maret dengan nominal transaksi masing-masing sebesar Rp442.890, Rp69.375 dan Rp34.965. Jadi total saldo yang dimiliki Bapak Akromi hilang sebesar Rp600.510. Dari 6 transaksi tersebut muncul keterangan dilakukan oleh Google. Lalu transaksi tersebut dilakukan pada menit yang berdekatan dan di hari yang sama. Selain itu, Bapak Akromi juga tidak pernah memberikan OTP ataupun password kepada orang lain. Bahkan Bapak Akromi sudah mengecek juga tidak ada permintaan OTP pada tanggal kejadian. Menurut Bapak Akromi, transaksi ini sangat ganjal dan merasa aplikasi Dana sudah tidak aman. Kemudian Bapak Akromi membagikan pengalaman tersebut ke grup WhatsApp, yang ternyata banyak beberapa temannya ini juga mengalami hal yang serupa. Lalu pada hari yang sama, Bapak Akromi juga langsung mengirimkan komplain melalui layanan chat di story transaksi tersebut, lalu direspon oleh customer service lalu diarahkan ke agen. Hanya dalam hitungan menit, Bapak Akromi terhubung dengan 4-5 agen yang berbeda. Customer service atau agen tersebut tidak memberi tindakan apapun yang hanya menanyakan hal yang berulang-ulang. Setelah komplain kejadian tersebut, Bapak Akromi disarankan untuk mengajukan klaim tersebut ke pihak Google.
Nah, namun setelah mengajukan klaim itu, Bapak Akromi disuruh menunggu selama 7 hari untuk mendapatkan balasan dengan alasan laporan tersebut akan dianalisis terlebih dahulu. Namun setelah 7 hari itu, Bapak Akromi hanya mendapatkan balasan dari Google yang isinya menyatakan bahwa klaim atas laporan tersebut tidak bisa diverifikasi dan disarankan untuk tindakan tersebut menindaklanjuti ke pihak Dana. Di sini Bapak Akromi merasa sangat kecewa atas kejadian tersebut dan tindakan tersebut tidak membuahkan hasil dari atas laporan tersebut. Lalu Bapak Akromi juga kembali menghubungi pihak Dana, tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti selama berminggu-minggu dan hanya direspon dengan jawaban untuk tidak membuat laporan ulang dan diminta menunggu untuk respon selanjutnya. Nah, dari kejadian ini Bapak Akromi ini tidak menerima tindak lanjut atas kejadian yang beliau alami. Berikut adalah bukti yang saya kutip dari seorang pengguna akun TikTok yang membagikan pengalamannya mengenai kasus uang hilang di aplikasi Dana. Hati-hati buat Anda pengguna aplikasi Dana. Ini saldo Dana saya kesedot sampai habis 2 juta lebih, pembayaran aplikasi yang tidak pernah saya gunakan. Aplikasi ini tidak aman, tidak ada otorisasi password atau PIN pada saat pembayaran, dan dipotong otomatis. Sudah komplain refund, namun tidak ada solusi. Yang punya pengalaman yang sama komen di bawah ya. Kesimpulan dari materi ini yaitu aplikasi Dana merupakan aplikasi e-wallet yang dimana masyarakat dapat memindahkan bentuk fisik uang mereka ke dalam bentuk digital yang lebih efisien. Dengan adanya dompet digital atau e-wallet, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah seperti melakukan pembelian pulsa, pembayaran listrik, air, cicilan, tagihan, tiket kereta api, dan sebagainya hingga transfer bank. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan terkait aplikasi Dana seperti merchant yang sedikit, maksimal transaksi bulan yang rendah terbatas, serta gratis transfer bank yang kurang. Permasalahan ini dapat dihindari dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut sehingga kelak aplikasi Dana dapat menjadi aplikasi wallet yang paling digandrungi oleh penggunanya, bukan cuma di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.